Roket dan drone ditembakkan ke kedutaan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Tiga roket ditembakkan ke gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Irak pada Kamis 8 Juli pagi waktu setempat. Rentetan roket dan serangan drone lainnya juga dilaporkan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Seperti dilansir AFP, Kamis 8 Juli, militer Irak dalam pernyataannya menjelaskan bahwa kedubes Amerika Serikat di Baghdad tidak secara langsung terkena serangan roket. Disebutkan bahwa serangan roket mengenai 3 lokasi di dekat zona hijau, area misi diplomatik asing yang dijaga ketat di Baghdad. Salah satu sumber yang dikutip Reuters menyebut bahwa sistem anti-roket yang terpasang pada komplek kedubes Amerika Serikat berhasil mengalihkan serangan roket. Sirine sempat berbunyi di komplek diplomatik tersebut. Belum ada kelompok maupun pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket itu. Pada hari Rabu 7 Juli waktu setempat, sedikitnya 14 roket ditembakkan ke pangkalan udara air Al-Asad yang menjadi markas tentara Amerika Serikat di provinsi Anbar. Juru bicara Kuasa Serikat, Kolonel Wayne Maroto, seperti dilansir Reuters menyebut bahwa 2 orang di pangkalan udara tersebut mengalami luka-luka. Secara terpisah, sejumlah pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut namanya menyebut 2 korban luka merupakan personil militer Amerika Serikat. 1 tentara disebut mengalami gagar otak dan 1 lainnya mengalami luka sobek ringan. Militan Syiah bernama Brigade Pembalasan Al-Muhandis mengklaim bertanggung jawab atas rentetan serangan roket di Anbar tersebut. Menurut kelompok pemantau militan Syiah, Brigade Pembalasan Al-Muhandis bersumpah akan mengalahkan pendudukan brutal. Militan ini menggunakan nama Abu Mahdi Al-Muhandis dari aliansi paramiliter Hased al-Sabi Irak yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat tahun lalu bersama Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qasem Soleimani. Bulan lalu Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap pertempuran pro-Iran di wilayah Irak dan Suriah. Di Suriah, pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat melaporkan percobaan serangan di dekat pangkalan koalisi mereka. SDF menyatakan pihaknya berhasil menangkis serangan drone di dekat pangkalan mereka yang ada di ladang minyak Omar, Suriah bagian timur. Pasukan garis depan kami dalam melawan Islamic State dan pasukan koalisi di area ladang minyak Omar menghadapi serangan-serangan drone, sebut SDF. Namun SDF juga menyatakan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi akibat serangan drone itu. Serangan semacam itu merupakan yang kedua sejak Minggu 4 Juli malam waktu setempat. Saat SDF melaporkan 2 granat peluncur roket mendarat di sisi barat pangkalan minyak Omar. Dalam pernyataan terpisah, Pentagon menyebut sebuah drone ditembak jatuh di wilayah Suriah bagian timur dan tidak ada tentara Amerika Serikat yang mengalami luka-luka, serta tidak ada kerusakan yang terjadi. Belum ada kelompok maupun pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone ini. Namun kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights menyatakan milisi pro-Iran mungkin meluncurkan serangan drone itu dari area pinggiran di luar kota Al-Mayaden, sebelah barat daya pangkalan minyak Omar. Benarkah 3.500 pasukan ninja perempuan asal Iran dilatih untuk memperkuat militer negara? Seni bela diri masih menjadi kebutuhan bagi setiap negara di era modern seperti sekarang ini. Bahkan kini sebagian besar negara mengembangkan berbagai disiplin seni bela diri. Di Amerika Serikat, siswa yang minat seni bela diri bisa ikut belajar apa saja, mulai dari karate Jepang hingga Krav Maga Israel di mal-mal lokal. Jadi tidak mengherankan jika militer juga mengadopsi berbagai disiplin ilmu termasuk bela diri ke dalam proyek nyatanya. Program seni bela diri Korps
marinir sebagai salah satu contoh menyediakan 17 disiplin seni bela diri yang berbeda, yaitu mulai dari Jiu-Jitsu Brasil hingga Kungfu. Hal ini dilakukan untuk memastikan marinir mampu bertarung dengan tangan kosong melawan musuhnya. Dilansir dari wiretimikti.com, Iran konon telah menempatkan penekanan pada seni bela diri demi pertahanan. Tidak hanya itu, Iran juga diduga telah memaksa instruktur seni bela diri untuk bekerja sebagai pembunuh. Benarkah? Menurut info yang dikirim dari Kedutaan Amerika Serikat di misi Baku, Azerbaijan yang diungkapkan oleh WikiLeaks, pemerintah Iran mengharapkan sekolah dan klub seni bela diri untuk berperan sebagai penegak untuk membendung perbedaan pendapat publik. Master Ninja sabuk hitam digunakan oleh Dinas Intelijen untuk membunuh setidaknya 6 orang yang berbeda selama beberapa bulan. Para tersangka korban itu disebut sebagai intelektual muda dan aktivis pro-demokrasi. Pemerintah Iran membentuk 3.500 tentara ninja yang semuanya perempuan. Menjadi perempuan di Iran mungkin tidak menikmati hak atau kesetaraan yang sama yang dapat ditemukan di negara-negara barat. Tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Iran kadang-kadang tidak mengakui kemampuan wanita. Kebanyakan wanita mungkin tidak diperbolehkan untuk bepergian keluar rumah mereka tanpa pengawalan laki-laki. Tetapi beberapa perempuan justru menjadi pembunuh rahasia yang melayani pemerintah mereka. Pada 18 Februari 2012, Reuters mengklaim Iran melatih lebih dari 3.500 ninja wanita. Namun Iran membantah dan mengatakan bahwa laporan itu menyesatkan. Iran menyebut bahwa beberapa dari wanita itu adalah pelajar atau ibu rumah tangga dan memilih olahraga ini hanya karena minat pribadi mereka. Akbar Faraji yang mendirikan ninjutsu di Iran lebih dari 22 tahun yang lalu mengutuk tuduhan media Inggris dan telah melayangkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Reuters waktu itu. Pidato berapi-api anggota parlemen Inggris ini bela Nabi Muhammad. Seorang anggota parlemen Inggris membela Nabi Muhammad dalam pidatonya yang berapi-api saat membahas RUU vandalisme di negara tersebut. Menyadur Anadolu Agency Rabu 7 Juli, Nasyah, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, berbicara di hadapan House of Commons pada hari Senin saat membahas RUU vandalisme. Undang-undang yang diusulkan tersebut akan mengkriminalisasi vandalisme patung dan mengurangi kerugian emosional dari tindakan tersebut. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara bagi siapapun yang terbukti melakukan vandalisme. Undang-undang yang diusulkan ini akan menempatkan hukuman maksimum 10 tahun bagi orang-orang yang merusak atau menyerang patung, menegaskan dalam hukum Inggris hukuman yang jauh lebih tinggi untuk menyerang patung, katanya.